Halo semua, hari ini kita akan coba melanjutkan rigging di Maya. Untuk saat ini kita sudah mencapai tahap 4 ya. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah membuat ekspresi dari karakter yang sudah kita buat ini. Nah, namun sebelum ke sana, terlebih dahulu saya akan coba membuat controller mata. Nah, di sini kan belum ada controllernya ya. Kita akan coba membuat controller agar karakter kita bisa lebih menarik. Di sini kita akan coba membuat material baru. Jadi kita akan pilih objeknya, kemudian kita tahan, kemudian tahan klik kanan, kemudian kita assign new material. Kita akan pilih Lambert. Nah, di sini Lambert ya. Nah, kemudian di colornya kita akan klik, kita akan pilih file. Nah, kita akan load file. Di sini saya sudah punya tekstur yang namanya diffuse ini. Kita open. Nah, teksturnya belum muncul ya, karena belum kita aktifkan. Ini kita akan mengaktifkan tekstur. Kita klik di sini. Oke, maka karakternya sudah mempunyai tekstur. Oke, di sini kita akan coba memisahkan mata yang terlebih dahulu ya, karena di sini kita lihat mata dan bagian badan ini masih jadi satu. Kita akan coba pisahkan. Oke. Kita akan pisahkan terlebih dahulu. Kita akan ke modeling tool di sini ya. Kemudian kita pilih polygon. Lalu di sini kita akan klik dua kali ya. Kita klik dua kali untuk memilih elemen mata ini. Kemudian saya tekan shift, saya klik dua kali lagi di bagian mata. Oke. Dia terpilih dua-duanya. Kemudian kita pilih separate. Nah, begitu saya pilih separate, maka dia sudah terpisah ya. Jadi dalam karakter ini, kalau kita breakdown, di sini ada polysphere. Polysphere itu adalah badan dari karakternya ya. Kemudian polysphere 2 sampai polysphere 3. Nah, ini bisa kita berikan nama yang berbeda. Misalkan kita kasih nama tubuh. Kemudian kita kasih nama mata kiri. Kemudian yang satunya lagi kita tulis mata kanan. Nah, oke, seperti itu. Jadi sekarang kita punya 3 objek. Objek tubuhnya, mata kiri, dan mata kanan. Oke, seperti itu. Nah, di sini kalau kita coba dulu, misalkan saya gerakin di sini. Nah, ini karena saya separate ya dari objek aslinya, maka skin objeknya itu masih terinfluence dengan objek kepala. Nah, itu jadi bagus. Jadi kita nggak perlu membuat skin di objek mata ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat controller untuk menggerakkan matanya. Nah, membuat controller caranya mudah seperti kita membuat controller lain. Caranya adalah di dalam kita ke tab modeling dulu ya. Modeling, kemudian di create, merge object, kita pilih circle. Nah, circle ini saya akan scale, kemudian saya akan rotate 90 derajat. Nah, di sini biar pas 90 derajat kita bisa lihat. Oke, di sini 90 derajat ya. Kemudian saya naikkan ke bagian mata, bagian kepala. Saya majukan ke depan. Nah, agar controller kita lebih presisi, kita akan coba lihat dari dua sisi, bagian depan dan bagian perspektif. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, dari sini saya akan coba duplicate ya dengan Ctrl D. Kemudian saya scale. Nah, di sini saya bertujuan untuk membuat controller untuk mata kiri dan mata kanan. Kemudian di sini saya akan coba arahkan dia ke mata sebelah kanan. Nah, supaya dia tepat berada di titik ini, saya akan coba aktifkan vertex di sini ya, snap to vertex. Nah, di sini begitu saya gerakan, dia akan langsung snap ke vertex. Kemudian saya drag lagi untuk mata yang satunya, saya arahkan dia ke titik ini biar snap to vertex. Lalu saya nonaktifkan vertexnya, saya pilih dua-duanya, kontrol dua-duanya. Lalu saya coba arahkan dia
dia ke depan searah dengan controller yang bagian besar ini. Nah, karena dari perspektif tidak terlihat, saya akan coba arahkan dia dari bagian right. Oke. Nah, di sini, nah kita arahkan dia sejajar dengan controller bagian mata. Nah, di sini, oke, dia sejajar. Ini saya kembalikan ke perspektif lagi dengan cara spasi, terus kita tahan di sini perspektif. Oke, seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan coba mengatur bentuk dari controller matanya agar tidak berbentuk lingkaran seperti ini. Jadi saya pilih controller mata, kemudian saya pilih control point ya. Nah, di sini control point, kemudian kita ke modeling tool, kita ke vertex. Nah, di sini saya drag, dia drag dua titik ini terpilih. Kemudian saya scale di sini. Nah, seperti itu, jadi lebih bagus bentuknya. Oke, saya nonaktifkan vertexnya, dia sudah jadi controller bagian mata. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah kita ingin agar apabila saya menggerakkan controller mata bagian yang besar ini, maka dua controller mata ini akan ikut ke bagian controller yang mata bagian yang tengah ini yang besar. Ya, caranya adalah saya akan coba pilih satu persatu ya. Saya pilih controller mata bagian kanan, kemudian saya tekan shift untuk controller mata yang bagian besar, kemudian saya tekan P atau parent. Kita lihat apakah dia sudah ikut. Sudah ikut ya. Begitu juga dengan satunya, tekan P. Oke, sudah ikut. Ingat, jangan salah pilih. Terlebih dahulu kita pilih bagian kontrol mata yang kecil, habis itu yang besar. Oke, setelah itu kita akan coba sambungkan untuk kontrol mata ini ke mata aslinya. Oke, namun sebelum kita menghubungkan, kita perlu mengatur. Di sini kita lihat ya, kalau kita klik bagian matanya, nah kita lihat di sini titik tengah atau pivotnya masih ada di tengah-tengah atau di bawah. Nah, yang kita butuhkan adalah kita akan memindahkan pivotnya itu ke tengah-tengah dari objek mata yang kita pilih. Oke, untuk menghubungkannya atau memindahkannya, kita akan pilih bagian satu mata dulu, kemudian saya klik di sini. Nah, maka dia akan pivotnya akan berpindah ke center atau bagian tengah dari mata. Begitu juga yang satunya lagi. Kita pilih mata, kemudian kita pilih oke, maka dia akan center ke bagian matanya. Nah, oke. Setelah itu kita akan coba menghubungkan antara mata dengan controller matanya. Jadi kita akan menghubungkan bagian mata ini, mata aslinya, ke controller mata. Caranya adalah kita akan coba pilih dulu controllernya, setelah itu saya tekan shift, kemudian saya pilih bagian matanya. Lalu dalam tab rigging ya, di constraint ada yang namanya aim ini, kita pilih kotaknya di sebelah kanan. Yang kita lakukan adalah mencentang maintain offset. Kalau sudah, kita akan add. Setelah itu kita akan tes apakah berhasil atau tidak. Nah, terlihat ya, berhasil ya. Jadi ke arah manapun kita mengarahkan, dia matanya akan ikut. Kita akan lakukan untuk sisi satunya lagi. Pilih controller, pilih matanya, constraint, aim. Oke, kita tes lagi. Oke, jadi di sini kita sudah punya dua buah controller mata dan controller mata pusatnya yang besar ini. Jadi apabila kita menggerakkan controller pusatnya ini, kedua matanya akan ikut. Begitu juga apabila kita gerakan matanya ini, dia juga sudah bisa ikut. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk save. Nah sekarang tugas kita selanjutnya adalah apabila saya gerakan kepalanya ya, maka controller matanya tidak bisa ikut nih. Jadi kalau misalkan saya gerakan objeknya, maka controller matanya masih ada di tempat yang sama. Nah, itu salah. Yang perlu kita lakukan adalah agar supaya controller matanya itu bisa ngeling atau ikut ke bagian kepala.
Jadi yang akan kita lakukan adalah kita pilih controller mata bagian yang besar. Setelah itu saya tekan shift, saya tekan objek controller kepala ya ini. Kemudian yang kita lakukan adalah menekan tombol P atau parent seperti itu. Kalau sudah, kita tes apakah dia sudah ikut. Oke, sudah ikut ya. Lalu apabila kita menemukan kesulitan seperti ini, apabila kita gerakan di sini, nah matanya terkesan hilang ataupun tertinggal di belakang seperti ini ya, jadi matanya hilang, tidak mengikuti bagian bagian kepala. Yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba menghapus, karena di sini dia masih ada skin untuk bagian bone ya. Kita akan coba menghapus skin agar tidak terkonek ke bone. Nah, caranya adalah kita pilih matanya, kemudian di sini di dalam tombol edit kita akan delete history. Oke, satunya juga sama. Kita delete, edit, delete history. Nah, di sini kita lihat ya, jadi matanya itu sudah tertinggal. Nah, kita ingin matanya itu bisa ikut dengan bone bagian kepala. Karena itu kita perlu melakukan bind ke bagian tulang bagian kepala. Jadi kita pilih matanya, setelah itu kita tekan shift untuk bone bagian kepala, kemudian kita akan tekan P untuk melakukan parent. Sebelahnya juga sama, kita pilih bone matanya, setelah itu controller bagian kepala, setelah itu P lagi untuk melakukan parent. Setelah itu kita tes apakah dia sudah bisa ikut. Nah, kita lihat di sini dia sudah bisa ikut ya, sudah bisa ikut, dan matanya juga sudah bagus. Selanjutnya kita akan coba membuat ekspresi wajah. Di sini saya akan coba menggunakan blend shape sebagai metodenya. Oke, kita langsung saja buat. Saya akan coba buat jadi satu viewport kembali. Nah, di sini karakter yang saya pilih, kemudian saya tekan W, kemudian saya akan coba copy menjadi beberapa bagian. Untuk mengkopinya jangan lupa tekan shift, kemudian kita geser ya ke arah yang mana kita akan copy karakter itu. Nah, selanjutnya dari karakter yang sudah di copy, maka saya akan coba membuat ekspresi di tiap-tiap karakter hasil kopian. Nah, sebagai contoh kita akan coba membuat karakter ini tersenyum terlebih dahulu. Nah, kita akan coba ke vertex ya, dengan cara klik kanan, kemudian saya tekan vertex di sini, atau kalian bisa langsung ke sini, modeling tool, ke vertex. Selanjutnya saya akan coba pilih satu vertex di bagian mulut, kemudian saya tekan B untuk mengaktifkan soft selection, kemudian saya tarik ke atas, kemudian saya agak rotate. Bibir satunya juga sama seperti ini. Nah, ini adalah ekspresi senyum. Selanjutnya untuk kopian yang nomor 2, tapi sebelum saya ke nomor 2, saya akan coba memberi nama di tiap-tiap ekspresi yang sudah saya buat di dalam atribut ya. Nah, ini kan ekspresi senyum. Nah, ini kita akan coba buat dia menamakannya dengan kata senyum. Dan yang ini kita akan coba beri nama cemberut contohnya. Yang ini kita beri nama dengan marah. Oke, 3 dulu. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi. Ini adalah ekspresi cemberut. Kita ke vertex, lalu saya turunkan ke bawah mulutnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini akan saya buat alisnya agak turun untuk membuat dia ekspresi sedikit agak marah ya. Untuk menonaktifkan soft selection ini kita bisa menekan tombol B sekali lagi, maka dia akan nonaktif. Di sini saya akan pilih vertexnya, kemudian saya akan tarik dia ke bawah.
seperti itu contohnya. Oke, sebelum terlalu banyak, kita akan coba mengaplikasikannya pada blend shape. Kita akan mencobanya 3 ekspresi dulu ya. Dan setelah itu kita akan coba menambahkannya lagi. Nah, lanjut kita akan pilih ketiga ekspresi ini. Kita pilih dengan cara drag. Lalu saya akan pilih objeknya, objek masternya yang sudah di rigging. Saya tekan shift, pilih. Nah, jadi objek masternya ini terakhir, jangan terbalik urutannya. Kita ekspresinya dulu, karakter ekspresinya dulu dipilih, setelah itu yang terakhir baru karakter masternya ini. Nah, setelah itu dalam tab rigging ada yang namanya deform di sini. Terus di paling atas ada yang namanya blend shape, kita klikkan blend shape. Kemudian di sini blend node-nya kita akan coba namakan dengan ekspresi wajah. Seperti itu. Apply dan create. Nah, di sini kita sudah membuat 3 ekspresi wajah, ekspresi senyum, cemberut, dan marah. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Dengan cara apabila kita ke dalam tab animation, lalu kita ke window dan kita ke animation editor dan shape editor, kita lihat di sini. Di sini kalau kita aktifkan atau kita geser slidernya, ya, kita lihat dia seperti cemberut, seperti senyum, dan seperti marah. Kita juga bisa melakukan rename pada objek atau ekspresi yang kita buat dengan cara klik kanan, kemudian saya rename di sini. Saya namakan dengan senyum. Selanjutnya saya rename lagi cemberut dan marah. Oke, jadi sekarang kita punya 3 ekspresi ya, sesuai dengan tiga ekspresi yang kita buat, 3 hasil copy ekspresi yang kita buat di sini. Seperti itu. Apabila kita ingin menambahkannya lagi, kita tinggal membuat ekspresi baru, kita ingin membuat kopian baru, kita bisa mengcopy ke samping sini sebanyak apa ekspresi yang kita mau. Kemudian kita bisa menambahkannya dengan cara dalam deform di sini, di blend shape kita bisa add blend shape seperti itu.